Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-dunya masyra'atul akhirah. Dunia itu ladang untuk besok kita menuju kehidupan yang hakiki di akhirat. Sahabat rahimakumullah, ketika kita menghamba dunia, maka seakan-akan akan berkata segala-galanya adalah dunia. Pagi, siang, sore, malam, yang ia pikirkan adalah dunia. Padahal sahabatku rahimakumullah, dunia itu adalah sementara. Maka kehidupan di dunia ini intinya adalah bagaikan dia itu menanam. Setiap hari kita menanam, pada saatnya nanti panen kan tiba. Maka sahabatku rahimakumullah, ketika kita mengerjakan amal-amal saleh dunia, itu pada hakikatnya kita sedang menanam, sedang bercocok tanam, yang pada nantinya kita akan memanen di akhirat nanti. Sahabatku rahimakumullah, di saat orang-orang tidak ada yang bisa menolong kita, ayah tidak bisa menolong, orang tua tidak bisa menolong anak, anak pun tidak bisa menolong orang tua, maka kekuatan yang sesungguhnya adalah pada bagaimana kita beramal soleh yang kuat. Sahabatku rahimakumullah, udda nafsaka bil qabr. Jadikanlah dirimu seolah-olah menjadi penghuni kubur. Kita sendirian, gelap, malam, di dalam alam kubur, tidak ada terang benderang. Tiba-tiba di saat kegelapan yang sangat gelap, datanglah sinar. Sinar itu akan menerangi kita. Siapakah sinar itu, sahabatku rahimakumullah? Sinar itu adalah amal soleh kita. Ketika kita beramal soleh di dunia, maka amal soleh itu akan menemani kita di alam kubur, menemani kita sampai hari kiamat. Diperlihatkanlah surga, diperlihatkanlah neraka. Bagi orang yang beriman, ketika diperlihatkan neraka, wahai fulan, mestinya itu neraka itu tempatmu. Tetapi karena engkau hari-harinya diliputi dengan amal soleh, engkau bertobat, banyak istighfar, maka bergembiralah wahai sahabatku. Wahai, dengan amal itu kau akan memasuki surga, Jannatun Naim, surga yang penuh nikmat. Sahabatku rahimakumullah, maka pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya mengajak untuk terus menanam sebanyak-banyaknya. Tasbih itu bagaikan tanaman, tahmid itu bagaikan tanaman, tahlil itu bagaikan tanaman, takbir itu bagaikan tanaman, istighfar itu bagaikan tanaman. Amal soleh yang kita lakukan setiap hari, itu yang akan kita panen nanti di akhirat, di padang mahsyar misalnya. Ketika neraka jahanam didatangkan dengan 4.900.000.000 malaikat yang terbagi dalam 70.000 zimam, yang setiap zimam 70.000 malaikat, ditariklah neraka jahanam. Sahabatku rahimakumullah, neraka jahanam itu tempat orang-orang yang jelas menentang Allah subhanahu wa ta'ala, tempatnya orang-orang munafik, tempat-tempatnya orang kafir dan sebagainya. Maka sahabatku rahimakumullah, luasnya neraka jahanam digambarkan matahari diikat, bulan diikat bagai seekor sapi yang kemudian dilemparkan ke neraka jahanam. Sahabatku rahimakumullah, setiap sholat
baik wajib atau sunnah, kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang pertama, sahabatku rahimakumullah, kita memohon kepada Allah agar dilindungi dari siksa azab neraka jahanam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Dan yang kedua, memohon kepada Allah agar dilindungi dari siksa kubur. Dan yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari fitnah hidup dan fitnah mati. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan yang keempat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari fitnah kejahatan pembohong dajjal. Sahabatku rahimakumullah, saatnya sekarang kita menunggu amal soleh yang terus kita raih. Bagaimana ada peningkatan, ada penguatan. Maka sahabatku rahimakumullah, nasihat-nasihat dari para alim, di antaranya hendaknya kita ada penguatan di sisa-sisa umur itu, ada perubahan yang lebih baik. Sahabatku rahimakumullah, dalam sholat misalnya, sholat itu akan menjadikan kita menjadi orang yang tingkatannya tinggi, atau justru dia akan dikelompokkan dalam golongan-golongan yang celaka. Misalnya dia sholat tetapi sering menunda-nunda sholat, maka waspadalah sahabatku rahimakumullah. Menunda-nunda sholat itu bagian dari tanda-tanda orang munafik. Kalau sudah menunda-nunda sholat, selanjutnya apa? Melalaikan sholat. Kalau sudah melalaikan sholat, akhirnya sholat itu hanya rutinnya saja, tak membekas. Maka Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, al-khusyu zinatus sholat. Khusyuk itu perhiasan orang sholat. Maka orang sholat tanpa khusyuk, yang terjadi apa? Tidak bernilai. Dia sholat tetapi tidak dapat apa-apa. Dia sholat bahkan dikatakan celaka. Fawailul lil musallin. Dia sholat justru akan menjerumuskan sholat itu ke dalam neraka. Maka sahabatku rahimakumullah, amal soleh yang akan diterima oleh Allah setidak-tidaknya ada dua syarat. Yang pertama harus dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua ittiba, mengikuti petunjuk contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku rahimakumullah, ketika tidak ada yang bisa menolong kita, banyak amalan-amalan soleh yang bisa menolong kita. Di antaranya adalah puasa. Puasa itu sebagai penyerta, sebagai pendamping, bahkan di alam kubur, di padang mahsyar, dan ketika menuju ke surga. Sahabatku rahimakumullah, wa ana ajibih, Allah langsung yang akan menjadikan puasa itu balasan-balasan tak terhingga. Al-ju' wal atas yaj'alani surat at-tabi'ati lil mulkiyah. Lapar dan haus itu bagian dari bagaimana batas agar orang yang berpuasa itu menyamai sifat-sifat para malaikat. Sahabatku rahimakumullah, amalan soleh yang selanjutnya adalah ibadah haji dan umroh. Sahabatku rahimakumullah, banyak pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dalam ibadah haji. Misalnya tawaf. Tawaf itu bergerak. Memang hidup ini harus bergerak, termotivasi yang luar biasa, tidak boleh berhenti. Sa'i itu bekerja. Hidup ini harus bekerja. Kalau kita malas-malasan di dunia, yang ia ada adalah tidak mau bergerak, tidak mau berusaha, apalagi malasnya dengan tidur. Waspadalah sahabatku, agar kita hidupnya berkah, agar kita hidupnya bahagia dan menyusul bahagia yang hakiki di akhirat. Yang pertama, jangan sekali-kali tidur setelah subuh. Sebab tidur setelah subuh itu mendatangkan kemudorotan. Dilihat dari kesehatan kurang bagus, bahkan rezeki pun menjadikan tidak berkah. Yang kedua sahabatku, jangan tidur setelah sholat asar.
Apalagi hari Jumat. Hari Jumat setelah asar itu doanya makbul, penguatannya berzikir, berdoa, beramal soleh. Zikir yang paling utama di hari Jumat adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak itu solawat di hari Jumat. Perbanyak itu solawat di habis salat asar. Yang belum baca surat Al-Kahfi, penuhi 110 ayat dalam surat Al-Kahfi. Sahabatku rahimakumullah. Yang ketiga, jangan tidur setelah sholat maghrib. Itulah 3 waktu yang menjadi pantangan bagi orang yang beriman. Jangan tidur habis sholat subuh, jangan tidur habis sholat asar, jangan tidur setelah sholat maghrib. Niscaya hidupmu akan bahagia. Karena tidur-tidurmu waktu itu justru akan menjadikan hati menjadi mati. Padahal kita ini, hati ini akan pengennya sehat. Bagaimana dia akan menghatamkan Quran, hatinya udah mati. Sahabat Utsman pernah berkata, hati yang bersih, niscaya kau tidak akan merasa kenyang ketika membaca Al-Quran. Sahabatku rahimakumullah, dalam ibadah haji kita kenal juga lempar jamrah. Penguatannya, hidup ini tantangannya besar sekali. Saat ini penduduk muslim dunia mendekati 8 miliar. Tetapi begitu dahsyatnya setan menggoda orang-orang yang beriman, sehingga orang-orang beriman pun tak berdaya memimpin dunia ini. Karena terkungkung dengan nafsu, al-hawa, al-ghadab, asyahwat, telah menjadikan hati-hati orang yang beriman menjadi luntur karena memperturutkan hawa. Karena itu sahabatku rahimakumullah, lempar jamarot itu mengandung makna bagaimana agar kita itu menjadi orang-orang yang siap tempur melawan godaan setan, yang terus bersungguh-sungguh untuk melawan kemalasan, yang bersungguh-sungguh untuk menghancurkan kebodohan. Sahabatku rahimakumullah, untuk penyemangat, untuk motivasi, di antaranya bagaimana kita bergerak bahwa musuh ada di depan kita. Apa itu musuh kita? Kemalasan, kebodohan. Laut ada di belakang kita. Apa itu laut di belakang kita? Hawa nafsu yang menjadikan gangguan, penyakit-penyakit hati dan sebagainya. Maka saudaraku, sahabatku rahimakumullah, kuatkan kata-kata dalam diri. Musuh ada di depanku, laut ada di belakangku. Silakan mau pilih. Maka majulah, hancurkan permusuhan, hancurkan kebodohan, yang pada saat itu kita menjadi orang-orang yang terhormat, tidak menjadi orang-orang yang minta-minta. Karena menjauhi diri dari tidak meminta-minta, al-afaf zinatul faqr, mencegah diri dari meminta-minta, itu adalah perhiasan bagi orang fakir. Maknanya apa sahabatku rahimakumullah? Orang fakir itu karena menjaga kehormatannya, dia tidak mau meminta-minta. Tidak seperti orang sekarang, orangnya kaya tapi pengennya minta-minta. Bahaya saudaraku, sahabatku rahimakumullah. Sebab orang yang suka minta-minta, apa minta-minta jabatan, minta-minta yang menjadikan dirinya itu menjadikan, padahal dia mampu tapi suka minta-minta, laisa lahu fi wajhi lahmun. Ketika dibangkitkan di alam kubur, wajahnya tidak berdaging. Naudzubillah. Sahabatku rahimakumullah, itulah ad-dunya masra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang akhirat. Maka bersungguh-sungguhlah, komitmenlah, berusahalah terus di dunia ini, bahwa antusiasnya akan menjawab nanti di akhirat. Kalau hidup ini lemah, maka mohonlah kepada Allah, ya Allah, aku lemah, kuatkanlah aku ya Allah. Ya Allah, aku fakir, kayakanlah aku ya Allah. Ya Allah, aku bodoh, maka berilah aku ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.